Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu operator e-learning madrasah dimanapun berada. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana cara mengonlinekan aplikasi e-learning madrasah ya. Oke, di sini kita asumsikan bahwa Bapak Ibu sudah mempunyai web hosting tentunya dan juga sudah mengupload file SK untuk e-learning ini. Oke, kita langsung menuju ke official website e-learning madrasahnya, alamatnya ada di sini ya. Kemudian kita login menggunakan NSM madrasahnya masing-masingnya Bapak Ibu. Nomor statistik madrasahnya kita login, dan di sini kalau Bapak Ibu belum upload file SK operatornya, silahkan di download upload di sini, nanti ada formnya di sini. Dan di sini karena kita sudah melakukan upload SK dan disetujui, dan sebelum itu kalau Bapak Ibu baru mengupload file SK operatornya, setelah upload silakan ditunggu saja, nanti akan di-approve oleh tim pusat mungkin ya. Itu biasanya dilakukan 1 kali 24 jam. Oke, di sini kita langsung saja download aplikasi learningnya. Ada dua versi. Yang pertama ada versi installer, kemudian ada versi hosting gitu ya. Dan kali ini kita akan menggunakan versi yang hosting ini. Oke, mungkin langsung saja. Oh iya, ini video ini bagi Bapak Ibu yang baru ya, yang baru ingin menggunakan aplikasi e-learning, tapi sebelumnya sudah menginstal aplikasi e-learning. Langkah ini tidak perlu diikuti Bapak Ibu, cukup menggantikan mengganti patch saja ya yang sudah disediakan di sini. Misalnya sebelumnya Bapak Ibu menggunakan versi yang 1.3 dan ingin memperbarui ke versi yang lebih baru, bisa di-download patch-nya. Di sini juga untuk patch yang 1.41 ini sudah disediakan yang versi untuk hostingnya. Oke, kita kembali ke topik permasalahan kita. Kita download terlebih dahulu ya versi non-installernya. Oke, kita langsung saja download di sini dan ditunggu saja. Ini tergantung kecepatan koneksi internet Bapak Ibu ya. Kita tunggu proses downloadnya selesai ini, dan ini saya keluarkan saja karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Oke, kita logout, dan sekarang sekarang versinya 1.41 ya. Oke, versi terbaru. Nah, sambil menunggu ini selesai di-download, silahkan Bapak Ibu masuk ke cPanel-nya ya. Di sini saya sudah login. Silahkan gunakan cPanel-nya masing-masing. Oke, coba kita lihat sudah di-download di sini ya. Ini dua, kita hapus saja. Nah, ini file kita tadi. Silahkan Bapak Ibu login ke cPanel-nya masing-masing. Dan langkah yang pertama kita akan buka dulu ya. Kita catat dulu ya. Login ke cPanel. Kemudian kita membuat subdomain ya. Subdomain untuk e-learning. Kebetulan sebelumnya di sini saya sudah membuatkan subdomain untuk e-learning, tapi penulisannya salah. Jadi untuk itu kita ulangi sekali lagi biar sama-sama belajar, dari sama tahu gitulah ya. Oke, kita akan membuat subdomain di sini. Caranya tadi kita cari aja subdomain di menu domain ini, subdomain, kemudian kita buat saja e-learning, jangan salah lagi ya, parno saya ini.
e-learning. Oke. E-learning, kemudian 50 kota, dan ketika kita klik di sini dia akan otomatis menciptakan sebuah directory root baru untuk si e-learning ini. Oke, di sini e-learning, dan di sini saya tidak ubah. Bapak Ibu juga bisa mengubahnya di sini ya. Karena saya tidak merubahnya, biarkan saja seperti itu. Jika sudah selesai seperti ini, bisa klik tombol create atau buat di sini. Ini cPanel saya menggunakan bahasa Indonesia. Disesuaikan saja ya. Sudah selesai di sini. Namun biasanya kalau di paket hosting yang punya saya ini Bapak Ibu, dia setelah kita membuat subdomain itu dia belum aktif. Saya juga nggak tahu sih permasalahannya apa. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau tidak mengalami hal yang demikian ya bisa dilewati aja ya. Dan sambil menunggu ini subdomain ini aktif, artinya yang sekarang kan belum bisa diakses tuh. Sebenarnya bisa juga kita menghubungi pihak technical support dari penyewa layanan hostingnya ini, tapi biasanya ini akan aktif setelah 4 sampai berapa jam gitu, atau bahkan sampai seharian gitu. Artinya kita tunggu saja ini aktif ya, aktif, dan kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nanti kita tunggu sampai subdomainnya aktif juga gitu. Nah, sambil menunggu subdomain ini bisa diakses gitu ya, kita akan melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya saja, dan artinya untuk subdomain ini kita skip dulu. Kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengupload file yang barusan kita download ke sini ya. Oke. Yang pertama, hal yang harus dilakukan adalah setelah membuat subdomain, kita membuat database lah terlebih dahulu ya. Kita membuat database untuk media penyimpanan semua data e-learning ini. Di sini di pencarian cPanel bisa kita pilih database. Database-nya menggunakan SQL karena aplikasi learning ini dibangun menggunakan framework CodeIgniter ya kalau nggak salah. Nah, hal yang harus kita perhatikan di sini ya. Yang pertama, nanti kita akan membuat database, kemudian membuat pengguna atau user untuk si database, dan menghubungkan antara database dan pengguna supaya kita bisa koneksikan ya antara aplikasi learning dengan database yang ada di hosting ini. Oke, di sini kita dokumentasikan lah ya. Kita catat yang pertama DB name-nya apa, nama database-nya ya. Kemudian DB user-nya apa gitu ya, supaya tidak lupa Bapak Ibu. Kemudian DB pass-nya apa gitu. DB. Ini maksudnya DB nama database-nya, kemudian nama usernya, dan nama passwordnya, passwordnya gitu ya. Di sini kita bikin apa ya? E-learning, yang gampang saja lah. E-learning gitu ya. Oke, saya membuatnya seperti itu, lalu create database atau buat database. Oh, error dia. Kenapa ini? Nanti sebentar Bapak Ibu, kita reload lagi di sini. Mungkin sudah ada ya. Oke, kita ulangi lagi e-learning. Apa tidak boleh pakai itu? Pakai tanda selain huruf. E-learning gitu ya. E-learning gitu aja dah. Create database atau buat database. Oh ya, berhasil ya. Kembali, dan otomatis
dia akan menciptakan sebuah database baru di sebelumnya sudah ada ini di sini. Kita akan menggunakan yang mana nih? Kita hapus saja dulu lebih dahulu. Yang ini kita hapus dah. Hapus database. Oke. Yang barusan kita buat ini ya. Nah, ya kalau nggak salah. Oke, kita akan lanjutkan. Setelah berhasil membuat database baru, ini maksudnya apa nih? Oke, kita akan ini bukan. Kesini. Kita akan membuat pengguna atau user untuk si database e-learning tadi ya. Di sini e-learning kita samakan aja dah. E-learning gitu ya. 2020 aja dah. Nah, seperti itu. Dan kita akan membuat password atau kata sandi untuk si e-learning ini. Kemudian kita, Bapak Ibu silakan buat kata sandinya. Terserah ya, bebas ya, asalkan diingat saja. Makanya saya buat catatan di sini supaya tidak lupa nanti. E-learning, karena pengguna database ini akan kita gunakan untuk koneksi ya. Nanti untuk koneksi database kita menggunakan bantuan yang ini aja dah, biar di generate otomatis gitu. Oke, kita copy, kita gunakan kata sandi ini. Siap. Nah, setelah selesai, jangan lupa ini disalin ya, di copy ya, kita buat pengguna. Dan selesai. Sekarang kita sudah mempunyai pengguna untuk si e-learning ini. Nah, ini database-nya, kemudian ini, tetapi di sini kita belum menghubungkan ya antara database dan penggunanya. Di sini tambahkan pengguna ke database gitu ya. Kita pilih yang pertama e-learning 2020 dan database-nya, nama penggunanya ini, penggunanya e-learning 2020 dan database-nya man5_e-learning. Kemudian kita add atau tambah. Nah, maka akan tambah seperti ini. Nah, coba kita perhatikan di sini kalau berbahasa Inggris kita centang aja semua ini. Ya, semua hak. Dan sebelum itu kita akan catat ini dulu ya. Untuk pengguna DB user gitu ya. Ini. Kemudian DB database-nya saya lupa, mohon maaf Bapak Ibu, saya lupa mengkopikan passwordnya tadi ya. Oke, nggak apa-apa, kita ulangi lagi nanti. Kita database, nama database-nya ini. Dan kemudian setelah ini dicentang semua, buat perubahan. Oke, kalau sudah berhasil seperti ini kita kembali aja. Dan tadi karena saya lupa kata sandinya, kita ubah aja dah. Kita ubah. Coba kita ambil dari sini aja dah. Nanti kita akan generate ulang. Kita generate pembuat kata sandi, buat kata sandi. Oke, seperti itu ya. Kita gunakan yang ini aja, gunakan kata sandi. Setelah selesai, ubah kata sandi. Oke. Selesai ya. Dan ini data passwordnya. Oke, setelah selesai, coba kita intip dulu dah database-nya. Kita pilih phpMyAdmin. Nah, di sini sudah ada ya man5_e-learning dan isinya belum ada. Kemudian kita lanjut ke sini. Apalagi langkah selanjutnya sambil menunggu subdomain kita aktif. Nah, kita akan kembali lagi ke direktorinya subdomain kita untuk e-learning tadi. E-learning ini ya, dia ada di sini. Kita klik saja atau melalui di sini juga bisa ya.
pengelola file, dia akan di sini di luar learning. Ini dia ya, sama ya. Nah itu dia. Oke, e-learning. Kemudian yang ini kita hapus saja. Saya rasa ini nggak ada gunanya. Oke, kita confirm. Oke, sekarang kita akan upload file yang barusan kita download. Tapi sebelum itu coba kita ekstrak dulu lah apa isinya ya. Kita ekstrak dulu. Kita akan upload file ini ke sini. Sebelum itu kita intip dulu lah apa saja hal yang file-file apa saja yang kita akan upload ke sini. Oke, ditunggu saja Bapak Ibu. Oke, sudah selesai. Coba kita intip. Oh ya, di sini ada cara instalasi. Cara instalasi versi non-installer. Buka folder database, import database. Oh ya, kita belum import database ya. Buka folder Ioncube 56 database. Oke. Mana dia database? Ini ya database ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke import database dah. Import database caranya kita masuk ke phpMyAdmin di sini. Sudah masuk ya. Pilih database e-learning di sini. Sesuaikan ya dengan punyanya Bapak Ibu. Kemudian import. Bisa ditarik, bisa di di drag atau drop ya. Ke sini juga ke sini juga atau bisa, kemudian atau di choose file seperti ini juga bisa. Mana dia? Database zip. Oke, kalau sudah selesai kita kirim go. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Apakah terjadi error, saudara-saudara? Kita tunggu saja ya. Oke, kita baca lagi panduannya tadi. Udah kita upload hosting, buka folder Ioncube, kemudian Ioncube apa sih bacanya? Kemudian upload file Ioncube loader Win 5.6 ke hosting Anda. Oke. Sini artinya ya. Kita Bapak Ibu masuk ke folder root dokumennya yang untuk si subdomain e-learning tadi ya, kita unggah atau upload. Kita pilih Ioncube. Yang ini nih. Oke, kalau sudah hijau seperti itu berarti selesai ya. Oke, selanjutnya Ioncube udah, dan search. Ya, kita baca lagi. Lakukan pengaturan Ioncube PHP, cari di Google. Wow, disuruh cari di Google. Oke deh. Siap. Nanti buka folder source, kemudian upload file zip ke directory web root panel Anda. Oke. Berarti search ini ya. Oke, sebelumnya kita kompres dulu lah. Kompres ke zip. Saya sarankan zip sih. Ini file file programnya ya. Coba kita intip di app, di config database. Nah, ini koneksi database-nya ya. Oke, sambil menunggu ini dikompres. Oh iya, kita belum menyeting dan database-nya sudah berhasil kita import. Ada berapa nih total datanya semua? Banyak juga ya, 45 tabel ya. Oke, ini kita close
dan kita kembali ke sini. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Oh ya, kita belum men-setting versi PHP untuk program ini ya. Sekarang kita akan melakukan pengaturan versi PHP karena katanya versi PHP untuk e-learning ini 5.6 ya. Iya, 5.6. Sebelumnya sudah pernah ada yang buat ini. Tapi domainnya salah. Maklum ya, bukan malaikat, namanya juga manusia. Dan coba lihat, kita tadi kan membuat subdomain ini e-learning, kemudian versi PHP-nya masih 7.2 dan akan kita ganti ke versi 5.6. Oke, 5.6 yang EA ini ya, bukan yang ALT itu. Oke, kalau sudah selesai kita terapkan. Selesai, dan kemudian apalagi PHP selector. Oke. PHP selector, coba kita lihat apa ya di situ. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Sudah ya. Sudah di sini. Extensionnya apa saja? Lingkup loader sudah dicentang. Oke. Sekarang kita upload file source-nya tadi yang barusan kita kompres ke sini ya, ke web root-nya katanya, ke web root directory web root cPanel Anda. Susah saya ngomongnya. Oke, kita akan unggah atau upload filenya. Sini source, kemudian ini ditunggu saja Bapak Ibu, ini tergantung kecepatan internet Bapak Ibu. Oh ya, subdomain kita belum aktif ya. Coba kita cek lagi dah subdomain. Nanti kalau subdomainnya sudah aktif ketika kita jalankan dan terjadi error, kita akan lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Kita akan coba cari permasalahannya di mana gitu ya. Dan di sini ketika kita coba e-learning belum bisa diakses ya. Coba kita Google dulu lah. Buat website mercusuar. Mercusuar. Penyebab pengertian mercusuar. Ketika saya coba untuk mengakses web saya, mengapa? Oke, banyak ya. Coba kita lihat. Ada beberapa hosting saya coba tidak seperti ini ya, tapi di hosting ini belum otomatis dia. Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi pengalamannya, bisa di-share di bawah ya, kolom komentar. Refresh, hapus semua cake dan cookies pada browser DNS. Padahal kita menggunakan yang ini ya, versi samaran ini. Padahal dia nggak nyimpan histori apa-apa itu. Oke deh, nanti kita abaikan saja dah yang ini. Nah itu seperti ini dia ya, mercusuar. Dan biasanya ini pengalaman sebelumnya ya, ini akan aktif beberapa jam ke depan. Ya, untuk itu kita lanjutkan saja proses langkah-langkahnya. Dan yang terpenting itu ya versi PHP, kemudian database ya, dan yang terpenting lagi nanti setelah ini kita koneksikan antara program dengan database-nya. Oke, setelah file source-nya berhasil kita upload ke directory web root kita ekstrak dah di sini, ekstrak file, close. Oke, dan sudah berhasil, dan ini kita hapus saja karena kita tidak lagi gunakan ya untuk
Kalau tetap disimpan, makin sempit ruang penyimpanan kita. Oke. Selanjutnya apa ya katanya di sini? Oh, pengaturan database. Oke. Pengaturan database-nya ada di app. Bapak Ibu masuk di app sini ya, underscore app. Kemudian config dan database. Kita edit. Nah, seperti ini. Dan di sini karena kita sudah membuat catatannya ya, DB name. Mana ya DB name? Ya, ini dia ya. Database, perhatikan ya Bapak Ibu, DB name. Nah, itu kemudian passwordnya mana? Ini punya saya passwordnya. Bapak Ibu kalau beda ya dibedakan ya, jangan disamakan dengan yang ini. Oke. Betul ya, siap. Kemudian apalagi username. Oh, ini dia username. Oke. Aduh, perut saya udah bunyi nih. Oke, setelah selesai kita simpan perubahan. Ya, percuma saja. Kita belum juga bisa menjalankannya ya. Karena subdomainnya belum aktif. Dan Bapak Ibu ditunggu saja. Artinya semua prosesnya sudah kita lakukan ya. Mulai dari setting membuat database, kemudian upload file database-nya, kemudian mengupload file source-nya ke directory kita. Tinggal kita menunggu subdomain ini aktif ya. Nanti kita tunggu subdomain ini aktif dan kita akan lanjutkan lagi ya. Dan videonya kita pause dulu lah ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Dan sekarang subdomain saya sudah aktif ya. Sudah aktif, tapi saya mendapatkan error seperti ini. Error, kita cari dulu permasalahannya ya. Kenapa? Mungkin ini versi PHP mungkin ya. Karena oke. Kita coba troubleshooting dulu ya. Kita cari error 500 tadi ya. Error 500. Oh iya, atau kita lupa ya setting di bagian. Oh iya, saya lupa, ini error ya. Jadi kalau Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama seperti ini, caranya sebentar saya intip kode untuk di HT akses ya. Kita masuk ke folder project kita. Saya di sini ya, e-learning. Kemudian di HT akses ini kita tambahkan baris perintah atau seperti ini dah, biar gampang supaya kita nggak nulis dari awal. Kita coba ulangi mengubah versi PHP-nya kembali ya. Versi multi manager e-learning ya, gitu ya. Kemudian kita pilih versi 5.6 ini, terapkan. Coba sekali lagi 5.6 lalu terapkan. Coba kita intip lagi di cPanel-nya, masuk ke e-learning, kemudian HT akses. Nah, dia di sini otomatis ya Bapak Ibu sudah dibuat, atau silakan Bapak Ibu salin aja ya di sini. Nah, ini mudah-mudahan nggak seperti ini lagi ya. Coba kita reload. Bismillah. Nah, berhasil ya Bapak Ibu. Dan sekarang kita sudah ada di versi 1.41. Oke, selesai tugas kita. Jadi silahkan Bapak Ibu login untuk akun operatornya, itu ada di itu ya.
Di e-learning yang tadi kita akses, di sana ada token sama passwordnya tuh dikasih. Saya lupa NPSM saya apa tadi ya. Saya lupa lagi. Sebentar Bapak Ibu. Ya, untuk login ke sini. Di sini. Oh iya ya. Untuk login ke sini kita masuk ke sini. Gunakan NSM madrasahnya masing-masing. Oke, ada di token ini. Nah, di sini. Oke, kita coba login NSM dan passwordnya ini. Coba login. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Nah, berhasil ya. Sekarang kita sudah berhasil melakukan instalasi e-learning madrasah. Oke, bisa. Coba kita sinkron di sini, lakukan sinkronisasi. Oke, dan logout kembali. Dan otomatis di sini sudah ada nama sekolah atau madrasah kita. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa dukung channel ini ya Bapak Ibu dengan menekan tombol subscribe di bawah, dan silakan juga di share. Nanti silahkan jika Bapak Ibu punya pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar ya, insya Allah dibalas kita jawab ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.